yang pernah diadakan selama 7 tahun. Ya nggak bisa jawab karena tidak berbasis data kan, semacam expo, kemudian, ada seminar-seminar, entah seminar parenting, seminar tentang anak muda, seminar apapun. Ada bazar, ada lomba, ada pamer. Cerita bahwa ndak semua santri juga pernah ke Masjid Raya Hidin. Balik baru podcast, here we go. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita kedatangan lagi Pak Juan. Terima kasih Pak Iman katanya ke sini. Sebenarnya kita mau bahas tentang program yang Bapak buat nih, ya buka puasa bersama 1.000 santri. Wah, nggak habis-habis Bapak di pengakuan Bapak. Nah, Alhamdulillah. Pak, saya mau pertanyaan pertama. Ceritain deh Pak, sedikit. Ini kan Bapak juga, saya juga biasa lihat IG gitu kan ada follow-followan Pak. Tiap postingan Bapak ada larinya ke banyak ke ponpes, kegiatan sosial dan segala macam. Nah, Bapak tuh luar biasa Pak. Memang kisah dari awal saya juga tahu, dari Ketapang, sekolah ke luar juga Jogja. Jadi merasakanlah pahitnya hidup sampai balik lagi Pontianak buat bisa dibilang untuk bantu orang beranak lagi. Nah, cerita ini Pak, ada nggak sih kisah yang memang Bapak adalah saya mau balik Pontianak yang membantu orang beranak gitu atau gimana Pak? Iya, oke, benar. Jadi memang dulu kan udah kelamaan ya, di Pulau Jawa lah dari zaman SMA. Iya. Pindah karena kemudian kuliah juga 8 tahun, jadi total 9 tahun Iya. di Pulau Jawa lah gitu ya, merantau hidup sendirian, maksudnya nggak punya keluarga karena semua tinggal di Ketapang. Nah jadi ya sudah, senang aja gitu dan akhirnya di titik dimana wah, kayaknya setelah selesai ini harus pulang deh. Karena kalau pikir nih, kalau bukan saya juga salah satunya siapa lagi Betul. yang share ke kawan-kawan yang lebih muda atau junior. Nah, jadi itu titik baliknya. Kemudian kalau masalah concern ke sosial yang memang sebenarnya ada pengalaman juga yang membuat titik balik juga. Jadi saya itu dulu pernah diajak sama pimpinan saya di kampus gitu ya untuk menjadi salah satu pengelola di Mujahidin. Mujahidin. Nah, saya ya sudah senang saja pengalaman baru dan lain sebagainya kan. Nah disitulah tuh titik balik itu, jadi merasa saya udah belasan tahun gitu belajar IT tapi kok nggak pernah mengabdikan ilmu IT saya nih untuk sosial, untuk agama dan lain sebagainya lah, hal-hal yang lebih positif. Nah jadi di situ concern sekali lah bantu bagaimana sih masjid-masjid bisa punya manajerial digital yang bagus. Kemudian bagaimana ilmu IT bisa diterapkan dan sebagainya. Itu sebenarnya. Nah dari situ alhamdulillah Allah bukakan jalannya. Akhirnya ketemu Ustadz Nurholik di Pondok Pesantren Darul Fikri. Nah ngabdi lah saya di sana. Saya ngabdi aja di sana. Jadi senang aja di sana ketemu santri yang masih kecil, ternyata orang tuanya sudah meninggal. Tapi tidak ada raut sedih di mereka tuh. Aduh, itu tuh kayak menyadarkan diri saya, wah ternyata ya saya nih lemah kalah gak sama anak kecil nih. Dia masih kecil ya, tapi hidupnya udah cukup berat. Dia punya semangat tuh, tidak sedih dan nah. Jadi itulah dari pesantren Darul Fikri itulah saya akhirnya terus mengembangkan relasi, mengembangkan pondok pesantren, ketemu kawan-kawan dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang senang ketemu kawan bergerak di bidang sosial dan kemudian di pondok pesantren. Oke, baik gitu Pak. Ke topik program buka puasa. Sebelum ke situ nih Pak, kita mau ngobrolin dulu. Bapak juga sebagai ketua lintas komunitas bersatu. Nah, saya mungkin tuh mau tanya dulu Pak. Ceritain kapan mulai kebentuk lintas komunitas bersatu nih? Terus apa ya? Event pertama itu apa atau kegiatan pertama itu apa gitu? Oke, jadi sebenarnya ada cerita juga. Nah, ini cerita ya. Jadi memang kenapa sih ada lintas komunitas bersatu? Nah, jadi dulu ada cerita gitu bahwa pondok pesantren itu diberikan bantuan nasi kotak lah dan
oleh satu komunitas 100, kemudian sore datang lagi komunitasnya 100, malam datang lagi komunitasnya 100, akhirnya ratusan lah kotak di satu pondok pesantren. Nah, sedangkan pondok pesantrennya santrinya pun tidak sampai 100. Nah, nasi yang ada di sana akhirnya kan numpuk banyak, akhirnya tidak kemakan semua juga. Nazir, tidak salah siapapun. Ini karena apa? Karena tidak ada koordinasi, tidak ada komunikasi antar komunitas, miskom lah ya. atau kan semua orang berhak untuk berbuat baik, tapi akan lebih baik kalau menurut saya yang berbuat baiknya tepat sasaran. Benar. Iya kan, misalnya pondoknya butuh minum, jangan dikasih makan, kita kasih air kan. Atau pondok Tuhan. Nah, itulah kenapa kejadian itulah yang melatar belakangi kenapa saya berpikir, wah, teman-teman komunitas nih kayaknya harus kita rangkul deh. Kita kenapa enggak sama-sama aja, yuk jalan bareng, melangkah bareng, berlari bareng, karena kan satu tujuan, satu frekuensi, satu niat. Nah, kenapa enggak kita bareng-bareng, yuk kita bareng. Nah, akhirnya alhamdulillah saya coba kumpulkan satu owner komunitasnya atau founder komunitasnya, ngobrol, nyambung alhamdulillah. Dan akhirnya ya udah deh, kata teman-teman, kita buat aja Bang, komunitas yayasan yang memang lebih ada badan hukum dan lain sebagainya, dan yayasan non-profit kan tidak ada masalah karena memang kita geraknya sama. Ya sudah, ya kita bareng-bareng. Nah, awalnya saya juga tidak ada kepengen ditunjuk jadi ketua, karena saya berpikir niat saya adalah membantu teman-teman komunitas biar lebih terarah, biar lebih punya biar punya database. Nah, kan kita ada legalitas juga. Saya kan basicnya IT, jadi apa-apa lebih senangnya by data. Benar. Iya kan. Nah, akhirnya tahun 2022 dibentuklah komunitas Lintas Bersatu. Biasanya tahun 2022 itu sampai sekarang alhamdulillah seperti itu. Oke. Saya mau tarik kembali yang tadi disampaikan Pak. Berarti memang kebijakan memang dari ini mau mengumpulkan dari komunitas ya, sebenarnya supaya satukan visi dan misinya gitu kan. Berarti ada rencana juga supaya menjadikan legalitas kayak mau daftar ke Kismarpol apa gimana nih Pak? Sebenarnya kalau secara kita sudah punya udah punya badan hukumnya di notaris sekali kita urus. Berarti mau misal komunitas ada yang belum secara legalitas maka mau didaftarin atau gimana? Itu masing-masing komunitas. Tujuan kita untuk Lintas Bersatu kan untuk sebagai rumah. Rumah buat teman-teman yang punya komunitas yang visi misinya sama, frekuensinya sama, ya udah, ayo gabung. Dan alhamdulillah positif banget, luar biasa. Yang gabung sama kita ya kan, karena memang tujuannya untuk membantu teman-teman juga. Kan banyak komunitas itu yang sudah 8 tahun, 7 tahun, tapi kalau saya tanya nih misalnya udah berapa banyak nih donasi yang pernah ada selama 7 tahun, ya nggak bisa jawab karena tidak berbasis data kan. Nah, saya ya kan itu bisa kita akomodir. Jadi kita karena tahu ilmunya, kita adalah bekal ilmunya. Nah, yuk kenapa nggak kita manajerial sehingga teman-teman punya visi, misi dan manajerial yang bagus. Nah, kita lihat misalnya saya ada salah satu komunitas 1 minggu aja bisa dapat donasi 8 juta. 1.000 nasi. 1.000 nasi kotak. Artinya sebulan 30-an juta. Nah, setahun ratusan juta dong. Nah, kebayang kalau ratusan juta itu jadi wakaf produktif di sana, kita bangunkan unit usaha untuk pondoknya kan. Nah, artinya pondoknya tahun kedua udah mandiri. Dan tidak bergantung lagi. Makanya awalnya pondok pesantrennya itu dibantu, akhirnya mau membantu pondok-pondok yang lain karena dia udah punya kemandirian, dia udah maafan dan tanda kutip gitu ya. Nah, itu tujuannya tuh seperti itu sebenarnya, sehingga komunitas ini tidak berat bekerja. Artinya gini, kalau kita mau memajukan pondok misalnya, atau memajukan orang lain misalnya, jangan kita kasih makanannya, karena kita kasih kailnya. Orang mau makan ikan ya mungkin kita kasih kailnya atau kasih pancingnya lah. Nah, otomatis kan dia sendiri ya betul. Nah, itu jadi itu sih yang kedua, memang dengan kita bersama-sama ini kita bisa tahu kebutuhan pondok itu tidak selamanya untuk perut doang. Bisa juga untuk otak. Larinya ke pendidikan mungkin ke depannya lagi ya Pak. Benar, betul. Jadi
kalau kita dah sama-sama kita bisa bagi-bagi peran ini. Jadi saya kata ada 20 komunitas. Kenapa enggak? Komunitas ini concernnya ke pendidikan aja donasi-donasinya. Iya. Concernnya ke pakaian atau peralatan mandi bisa aja kan teman-teman. Kadang-kadang di pondok pesantren ada loh yang kebersihan dan kewangiannya belum terjaga dengan baik ya. Kan kita bisa masuk. Kita yang bisa donasi dalam bentuk wangi-wangian, Iya, benar. pakaian yang lebih baik, ya. Atau juga tadi sisi pendidikan bisa jadi ada santri yang prestasinya luar biasa nih. Nah, itu bisa kita layak dapat beasiswa. Nah, kita dong dari komunitas bisa carikan dapat beasiswa. Akhirnya dia bisa sampai sekolah, misalnya ke Mesir atau Iya. kemana. Nah, seperti itu. Iya, memang sesuai dengan kebutuhan dari apa yang dibutuhkan dari ponpes. Setuju. Dan tidak berharap sama uang donasi. Iya. Jadi kalau misalnya donasi ini kan Pak, ada bulan ada bulan kemarin banyak. Hari itu tidak ada gitu kan. Jadi memang bagus buat dijalankan karena memang kita harus ponpes harus punya bisa dibilang lapang usaha sendiri sehingga tidak berharap dengan donasi dan segala macam. Oke Pak, Bapak juga sebagai selaku ketua dari lintas komunitas 1. Nah, ini saya bahas tentang program buka ini, buka bersama 1000 santri. Nah, ini pelaksanaan itu kapan Pak dan bakal dilakukan di mana? Insya Allah tanggal 24 Maret hari Minggu di Masjid Raya Mujahidin. Maret, Ahad. 24 Ahad. Maret, berarti kegiatannya apa aja tuh Pak? Apakah hanya buka puasa bersamanya sama 1000 santri atau gimana Pak? Nah, ini kan memang kegiatannya kan kalau buka puasa bersamanya tahun ketiga lah tahun ini. Oh, ini tahun ketiga. Iya. Jadi udah ada tahun. Jadi tahun sebelumnya tahun pertama udah dilaksanakan di Masjid Raya Mujahidin juga. Jadi ini dah ini enggak Masjid Raya Mujahidin, tapi itu belum termanage oleh lintas komunitas bersatu, Mas. Teman-teman yang komunitas tadi, nah cikal bakalnya mereka berkompromi atau bersepakat akhirnya bareng-bareng ngadain di Masjid Raya Mujahidin juga. Ya, tahun lalu saya memberikan masukan, memberikan pandangan bagaimana kalau kita manage. Nah, akhirnya kita kasih satu brand namanya Kifes. Kifes itu komunitas Islamic Festival. Kenapa komunitas Islamic? Karena memang perintisnya teman-teman dari komunitas yang basisnya adalah bergerak di pondok pesantren dan panti asuhan. Nah, tujuannya adalah ya kalau kita cuman brandnya bukber buka puasa bersama kan banyak tuh di mana. Nah, jadi kalau ada satu brand yang beda yang kita bisa angkat nantinya gitu kan. Nah, itu kan ya bahasa kita parking nama dulu. Nah, kita kasih brand walaupun sebenarnya dalam kegiatan itu selama 1 hari lah ya 24 Maret misalkan itu di dalamnya ada ada apresiasi terhadap santri-santri yang berprestasi. Jadi kita jadi yang tahun ini agak berbeda dari tahun lalu. Tahun lalu ada lomba mewarnai kaligrafi dan lain sebagainya. Nah, kalau tahun ini kita nggak ada lomba tapi terganti dengan pemberian reward atau apresiasi kepada santri yang berprestasi. Nah, karena kita sangat apresiasi itu santri yang misalnya juara tahfiz, lomba tahfiz misalnya, atau dia memang tahfiz 30 juz. Nah, itu kan kita sangat apresiasi, nggak mudah loh anak-anak mudanya sekarang juga. Nah, untuk mendapatkan itu kita apresiasi. Jadi dari masing-masing pondok insya Allah ada perwakilan yang ditunjuk oleh pondok dan oleh komunitasnya akan kita berikan apresiasi sebagai penyemangat. Iya, penyemangat dia buat ke depannya jadi banyak hafal ke Quran, jadi hafiz kayak masa. Oke. Jadi memang tadi yang disampaikan sama Pak, saya mau tarik lagi tentang Kifes nih Pak, mau cari tahu nih Kifes nih beda ini gimana Pak? Ini brand kah atau gimana? Jadi Kifes memang awalnya sih set kegiatannya sebenarnya saya pengen kalau teman-teman itu ya Kifes nih misalnya 3 hari atau 4 hari gitulah, di dalamnya nanti ada semacam expo, kemudian ada seminar-seminar, entah seminar parenting, seminar tentang anak muda, seminar apapun. Ada bazar, ada lomba, ada pameran. Jadi kita mau undang ke pondok-pondok yang ada di Albar lah ya, untuk hadir misalnya ke Mujahidin. Kemudian orang-orang bisa tahu kan kita banyak sekali pondok. Saya sempat mencari data di internet gitu. Ya ratusan lah yang ada di Sekalbar, ada ratusan.
180 atau 200 gitu, saya tidak tahu persisnya gitu ya berapa, tapi cukup banyak. Nah, ini kan menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Iya. Tidak semua pondok loh dapat perhatian dari masyarakat. Nah, jadi dengan ada KIPES ini sebenarnya saya mau mengangkat pondok-pondok ini bahwa mereka butuh perhatian dan bantuan kita. Nah, terutama karena ini mau nyasar juga ke teman-teman anak muda. Nah, Iya. makanya saya harus kasih sentuhan yang anak muda dong. Ya kan? Biar anak muda juga kalau mau gabung itu sesuai dengan zaman. Iya, sesuai zaman. Nah, karena memang kebanyakan teman-teman di komunitas ini kan teman-teman yang bapak-bapak, ibu-ibu lah gitu ya. Iya. Memang kepeduliannya terhadap anak-anak yatim dan santri pengapal Al-Quran. Nah, bedanya saya mau coba nih ajak teman-teman muda ya untuk join nanti. Makanya ya udah di sementara ini kita ngadain untuk buka puasa bersamanya dulu, tapi insya Allah harapannya di tahun-tahun berikutnya kalau anak-anak muda dah banyak yang tahu, anak-anak muda banyak yang berkontribusi, yuk kita bikin event bareng-bareng. Jadi event ini memang event buat teman-teman yang pengen tahu dan mungkin bisa memotivasi juga. Misalnya Raffi awalnya mungkin tidak begitu peduli sama santri dan pesantrennya, tiba-tiba main ke KIFES 2025 misalnya kan, keren juga nih acara. Aku mau dong, gimana caranya saya ya kan, gimana dong cara saya membantu pondok ini tapi dengan passion saya. Benar. Ya kan, misalnya Raffi akhirnya undang pengasuh pondok pesantren bercerita tentang pondoknya, kemudian akhirnya pondoknya diketahui banyak orang seluruh Kalbar, akhirnya orang banyak berdonasi, luar biasa akhirnya kan. Nah, jadi saya maunya seperti itu. Jadi anak-anak muda punya caranya masing-masing untuk melakukan hal positif. Mudah-mudahan KIFES nanti bisa menjadi satu wadah buat generasi muda semua lah. Jadi dari anak muda sampailah ke orang tua. Jadi untuk orang tua ada nih bazar, kan mak suka bazar. Iya, jual ya. Nah, untuk pasangan-pasangan muda bisa ini ada seminar parenting misalnya, seminar penting. Seminar persiapan buat punya anak. Iya, benar. Iya kan? Atau yang jadi pembicaranya ustadz muda, atau jadi pembicara psikolog dan lain sebagainya. Iya. Terpenuhi. Terus anak-anak kecil ada anak sama ngapain ikut lomba warnai. Iya kan, lomba kaligrasi mungkin atau lomba apapun. Nah, kemudian yang mana semua generasi kita bisa, semua elemen masyarakat bisa ikut kontribusi. Bisa. Itu insya Allah harapannya sebenarnya di KIPES itu seperti itu. Tapi memang di 2 tahun terakhir ya kita concern dulu aja yang memang acara utamanya adalah buka puasa bersama santri. Dan berarti KIPES ini betul kan memang ada kepanitiaan atau memang ke struktural gimana? Atau jadi memang di KIPES ada teman-teman panitia. Jadi panitia yang tahun-tahun sebelumnya ya teman-teman dari perwakilan komunitas lah. Misalnya dari komunitas A ada perwakilannya 2 orang. Jadi panitia. Ada berapa komunitas, Pak? Kurang lebih 20-an. Karena terus bertambah, ada 20-an, 25 ada. 25-an komunitas. Dari tadi Anda Bapak sampaikan dari seluruh Kalbar. Maksudnya dari seluruh Pontianak dan Keburayaan. Keburayaan ya. Nextnya nanti seluruh Kalbar. Amin. Oke, Pak. Tadi Bapak memang kegiatan memang istilahnya tidak monoton ya Pak. Bisa buat semua elemen anak muda, orang tua dan juga anak-anak kecil juga bisa ikut dalam kegiatan ini. Ya, ke depannya lebih baik lagi untuk Ponpes maupun elemen masyarakat juga. Nah, ini saya mau tanya lagi, bagaimana Pak? Itu sampai saat ini persiapan dari KIPES di tanggal 24 Maret lihat sampai Alhamdulillah, mungkin persiapannya itu sudah 85% lah. Jadi tinggal ya hal-hal kecil. Jadi panitia juga sudah ready semua. Alhamdulillah kita juga dibantu anak muda yang tahun ini kita melibatkan anak muda ya di DNA. Jadi ada satu startup yang digital social agency gitu. Kita ajak. Kemudian ada volunteer anak-anak SMA, anak-anak pramuka juga. Join. Ambil part kami mau ambil bagian dong terhadap kegiatan ini, terserah mau sebagai apa entah sebagai kebersihan bersihin sampah seneng. Kemudian ada dari teman-teman BEM di KIP di BMF kita, kemudian di WIPA juga sama ada join
insya Allah kita senang kalau ada anak-anak muda yang mau join. Nah, oke. Aja dong Pak buat tanya. Kalau buat tantangan nih kan 1.000 santri maupun dari awal Pak mungkin dari komunitas semuanya nih buat Bapak dari ini sampai 25 komunitas kan dari awal kan juga belum banyak benar. Sampai saat ini 25 komunitas yang ikut join ke bagian lintas komunitas lah nih. Terus saya juga kemarin juga ini santri buat ngumpulkan buat ikut semua nih. Ini kan pasti punya tantangan sendiri. Nah jadi gimana Pak ceritanya? Nah jadi memang senangnya itu kan teman-teman dari komunitasnya udah punya basis pondok pesantren. Jadi dia sudah berkontribusi ke pondok pesantrennya, sudah punya relasi di pondok pesantrennya kan. Jadi enak kita tinggal minta ke ke komunitas aja, minta pondok mana nih yang mau kita undang. Ini konsepnya di sementara karena kita masih punya keterbatasan finansial dan sebagainya, jadi masih pondok yang kita undang. Jadi belum konsepnya pendaftaran nih misalnya yang pondok mana nih mau ikut silakan daftar. Nah, itu belum. Jadi memang ya insya Allah mudah-mudahan doakan aja tahun depan kita bisa lebih banyak lagi. Jadi sementara kita masih mengundang saja, jadi pondok-pondok terbatas sesuai yang dibawa sama komunitas masing-masing. Itu masih sistemnya diundang dulu. Nah kemudian yang kedua masalah transfer. Kita seneng tuh pada teman-teman dari komunitas Max Ferry. Jadi komunitas Max Ferry ini yang punya komunitas mobil-mobil pickup. Mereka mau ikut donasi tapi konsepnya adalah model angkutan. Nah jadi itulah luar biasa komunitas ini. Jadi mereka berperan sesuai dengan skill atau keterampilan mereka gitu kan. Ada komunitas concernnya ke sesuai kemampuannya lah. Betul. Nah concernnya ke makanan, maka mereka fokus ke makanan. Concernnya ke alat-alat misalnya atau apapun, mereka kok fokusnya ke sana. Jadi saling melengkapi. Nah itulah senangnya di komunitas ini luar biasa. Nah jadi komunitas ini adalah nanti yang mau lakukan tugasnya untuk membawa teman-teman santri dan Pak menuju Masjid Raya Mujahidin. Nah sehingga nanti kumpul semuanya dan akhirnya kita bisa silaturahmi lah. Jadi memang motivasi salah satunya itu adalah kita punya cerita bahwa tidak semua santri juga pernah ke Masjid Raya Mujahidin. Iya. Nah, mungkin bagi kita ya ke Masjid Raya Mujahidin itu udah hal yang biasa. Iya benar Pak. Tapi ada tahun-tahun sebelumnya itu kami ngobrol cerita. Dia belum pernah sama sekali ke Masjid Raya Mujahidin. Dia senang sekali melihat kemegahan Masjid Raya Mujahidin, ada sholat di Mujahidin, dan lain sebagainya. Nah, itu tuh bagi kita tuh udah ya Allah luar biasa. Bahagia rasanya Pak. Feels itu yang ingin, vibes itu kalau lihat orang bahasa gaul sekarang, vibes itu yang pengen bawa ke masyarakat Kalbar atau masyarakat Pontianak. Bahwa masih ada loh santri-santri yang memang di pelosok ke Mujahidin ya sebuah kesenangan yang bahagia kan mereka tengok masjid sebesar itu, jalan-jalan ya itu sebenarnya. Jadi esensi itu sebenarnya bukan hanya bicara buka puasa, kita kumpulkan aja kan, tapi ada hal lain yang kita tuh memang memuliakan anak yatim dengan cara yang ya mungkin sesuai keterbatasan kita dulu gitu ya. Mudah-mudahan lah setiap tahun ini udah berjalan makin banyak masyarakat atau pihak-pihak tertentu atau institusi atau instansi yang mau memang peduli akhirnya melihat bagus nih akhirnya kita kasih donasi atau kasih di program. Insya Allah mudah-mudahan penting luruskan niat ya kan, kami semua dari komunitas dan saya yakin semua teman-teman di komunitas tujuannya sama gitu, ingin memberikan anak yatim dan santri penghafal Al-Quran. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi program positif buat kita semua, jadi amal jariah kebaikan buat kita semua. Niat baik pasti jalan pasti lancar Pak. Ya jadi itu Pak. Oke. Dan semua ini Pak, saya mau tanya ini tanggal 24 terus kapan ini donasi sampai tanggal berapa Pak? Apakah memang sampai selesai atau boleh donasi masih ada? Jadi kita selalu buka donasi sampai lah di hari-hari pun silakan bisa berdonasi di rekening BSI kalau ya. Jadi rekening BSI nomornya 2023 2024
6468. Jadi rekening udah diingat. Oke, nanti dikasih caption. Jadi semua orang seluruh Indonesia ya kan yang mungkin ada nonton video ini, kalau memang memuliakan anak yatim, silakan hubungi juga bulan Ramadan. Iya benar. Ya kan saatnya kita banyak berbagi. Iya banyak berbagi, benar. Jadi kan Kifes punya tagline di tahun ini, bersatu dalam kebaikan, berbagi berkah Ramadan. Jadi mudah-mudahan kita bersatu nih semuanya dalam kebaikan. Kemudian karena ini Ramadan, kita berbagilah berkahnya. Jadi mungkin kita biasa buka puasanya mewah, makan lahap yang lain, lah kita berbagi sama-sama sama santri. Nah di kegiatan ini, mudah-mudahan ini sebenarnya bukan jadi hal yang dilakukan sekali aja. Nah mungkin barangkali dari sini bisa motivasi juga ya, orang-orang di Pontianak, ternyata di sebelah rumah saya ada pondok pesantren. Kan akhirnya diajak buka puasa bersama. Nah insya Allah mudah-mudahan vibes itu yang mau kita tularkan ke semua orang. Nah memang tahun ini saya memang sangat concern ngajak teman-teman muda, makanya banyak influencer juga kita ngajak kan. Nah bahkan kita undang ya kegiatan. Mungkin nanti Raffi dan teman-teman tim kreatif insya Allah hadir. Siap Pak, insya Allah. Saya juga merinding Pak, saya pernah merasakan juga nih Pak, saya juga pernah ikut komunitas juga kan, yang memang ke Ponpes gitu kan, dia kalau melihat ini di mana ya bang tempatnya, kayak memang nggak tahu sama sekali mereka tuh. Soal kita lihat kan, oh ini jadi ataupun segala macam, mereka tuh kayak bahagia gitu dengan, apalagi dengan kayak ada Kifes ini kan, semoga ya santri-santri kan punya experience baru lagi dan punya masa depan, kayak pengen sekolah. Biasa saya tanya nih, pengen sekolah sampai mana? Sampai SD, SMP, SMA. Jadi punya kayak nanti mau kuliah di mana? Kayak ketemu teman-teman yang lain-lain juga kan nanti di sana kan. Yes. Ya, mudah-mudahan apa yang diinginkan santri semoga menjadi perubahan apa buat santri sebelumnya. Nah Pak, terakhir dari saya Pak, pesan nih Pak buat mungkin seluruh masyarakat lah, dari anak muda, orang tua ataupun anak-anak, untuk supaya muda tuh balik lagi dengan kegiatan sosial seperti ini gitu Pak. Ada enggak Pak pesan gitu Pak? Oh ya mungkin saya lebih ngajak. Boleh Pak, mengajak semua elemen masyarakat yang ada mungkin di Pontianak, di Kalbar, di Indonesia gitu kan. Memang kita harus peduli. Kemudian kita patut bersyukur juga dengan kondisi kita sekarang. Alhamdulillah kita mungkin bisa merasakan makan enak dan sebagainya. Nah, itu banyak sebenarnya di lingkungan kita juga, di pondok pesantren, di panti asuhan yang sebenarnya dibutuhkan perhatian dan kontribusi kita. Nah, tinggal kita mau berkontribusi dengan cara kita. Kita tidak punya, misalnya tidak punya uang, kita bisa kontribusi sama tenaga. Kita tidak punya tenaga, ya atau tidak punya waktu, ya kita bisa kontribusi dengan uang dan sebagainya gitu. Bahkan kita punya barang bekas, punya barang yang mungkin di rumah tidak terpakai, betul. Nah, bisa tuh kita wakafkan, donasikan. Nah itu mungkin bagi kita baju yang kita pakai itu udah terpakai, itu hal yang biasa. Tapi bagi santri-santri itu sangat-sangat membutuhkan. Dan dengan adanya kegiatan ini yang digawangi oleh komunitas ya, mungkin ada Laskar Langit, ada pas Jumat ya, ada santri sehati, ada Mix Perry tadi, ada ijabah, banyak juk ya kan, sahabat umat. Jadi banyak lah, mungkin nanti bisa lebih tahu lebih lanjut apa usulan saya ada, nanti teman-teman kepada masyarakat bisa juga berkontribusi. Yang melihat IG kami juga ada namanya Lintas Komunitas Bersatu. Nanti Lintas Komunitas Bersatu. Ya, dan situlah banyak kegiatan yang bisa di-share dan diketahui oleh banyak masyarakat. Nah, kemudian juga kalau yang ingin berdonasi, silakan bisa transfer ke rekening BSI ya, ada rekeningnya 2024 68. Silakan masih dibuka. Masih buka, insya Allah masih buka sampai hari pelaksanaannya, karena kita juga pelaksananya sore kan, pas buka puasa nih. Jadi insya Allah masih akan bisa didistribusikan anak-anak yatim yang prestasi. Kemudian kita ada doa bersama juga nih, bersolat bersama Habib-Habib yang kita undang. Insya Allah acaranya berkah untuk kita semua. Masyarakat yang memang berkontribusi, nah bisa berdonasi dulu. Nah, mudah-mudahan doakan saja ya, setelah tahun ini mungkin tahun depan tadi sesuai rencananya, kalau memang bisa dibuka lebih banyak seluruh elemen masyarakat, kita lebih senang lagi. Tapi
ya karena kita sadar diri punya keterbatasan dulu gitu. Iya, iya. Yang terlibat semuanya masih kita undang dulu sebentar. Mudah-mudahan virus atau hal positif inilah yang kita bisa sebarkan ke seluruh masyarakat Kalbar, terutama yang ada di Pontianak dan Kuburaya. Yuk mari kita sama-sama membantu berdonasi dan kita memiliki peran dan perhatian untuk santri pengapal Al-Quran dan anak yatim piatu di lingkungan. Oke, terima kasih Pak Iwan. Banyak kita diskusi nih Pak. Dan juga semoga kegiatannya lancar. Amin ya Allah. Dan apa yang diharapkan ke depannya semoga ya bisa jalan dengan Amin. Oke, terima kasih Pak Iwan sekali lagi udah datang di podcast Manis Baru. Nanti kita cerita lagi kalau misalnya bisa part lagi. Insya Allah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.